Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pasti pernah dengar tentang Dajjal kan? Ia adalah satu makhluk ciptaan Allah dari golongan manusia yang akan muncul di akhir zaman dengan segala fitnah serta tipu dayanya yang akan menyesatkan umat manusia. Dan dia juga menjadi salah satu tanda telah dekatnya hari kiamat. Lalu teman-teman tahu nggak, siapa sih Dajjal sebenarnya? Di mana dia berada? Dan konon, Dajjal sudah lahir sejak dulu dan sudah ada di dunia ini. Wallahu alam. Nah, berikut ini adalah hal yang wajib teman-teman ketahui tentang Dajjal. So, let's go. Teman-teman, kita sebagai umat muslim harus percaya kepada hari kiamat, karena jelas telah dikatakan dalam rukun iman yang kelima. Hari akhir atau hari kiamat sudah pasti datang, meski kita tidak tahu kapan itu akan terjadi, karena itu hanyalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Mengetahui segalanya. Namun kita diberitahu bahwasanya kiamat akan datang dengan beberapa tanda sebelumnya. Dan salah satu tanda datangnya kiamat adalah dengan munculnya Dajjal. Lalu seperti apa sih ciri-ciri dari Dajjal itu sendiri? Teman-teman pasti sudah tahu, ciri yang paling mudah dikenali dari Dajjal adalah matanya. Ya, dikatakan bahwa Dajjal memiliki mata kiri yang buta dan mata kanan yang bisa melihat namun hanya gelap. Dikatakan bahwa Dajjal telah lahir pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Wow, sudah lama sekali. Dajjal dibesarkan tanpa bapak dan ibu. Dia laki-laki dengan kulit merah. Mata kanannya menonjol, sedangkan mata kirinya terdapat daging yang tumbuh. Dan disebutkan pula bahwa Dajjal adalah pria yang mandul. Kedatangan Dajjal adalah salah satu ancaman besar bagi umat manusia. Dan konon katanya, Dajjal sudah lahir dan sekarang telah bersemayam di suatu tempat. Ada 3 tempat rujukan yang dianggap sebagai tempat bernaungnya Dajjal, yaitu 1 Teluk Persia, 2 Segitiga Bermuda, dan 3 Pulau Socotra. Teluk Persia terletak di antara Jazirah Arab dan Iran, dan ada banyak pulau di Teluk Persia. Dikatakan di antara banyaknya pulau itu ada salah satu pulau yang menjadi tempat tinggal Dajjal. Berikutnya adalah Segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda merupakan sebuah wilayah di Samudra Atlantik. Segitiga Bermuda disebut kerajaan iblis karena lokasi itu dikenal sangat angker, sangat misterius, karena banyak hal aneh yang terjadi di sana, seperti kapal atau pesawat yang hilang secara tiba-tiba. Banyak kapal dan pesawat mengalami gangguan hal-hal aneh, serta bahkan banyak kecelakaan yang terjadi ketika melintasi area itu. Jadilah anggapan bahwa tempat itu menjadi tempat yang sangat angker. Dan juga banyak yang berspekulasi, di sanalah tempat bernaungnya Dajjal. Lalu ada Pulau Socotra. Pulau yang berada di tenggara Yaman ini memiliki banyak jenis hewan dan tumbuhan yang unik serta aneh. Bahkan banyak yang tak ditemukan di tempat-tempat lain. Sampai ada yang menyebutnya sebagai Pulau Setan. Dan ada juga yang menyebutnya sebagai Pulau Dajjal, di mana Dajjal dikurung. Ada juga yang bilang Dajjal saat ini dikurung berdekatan dengan Indonesia.
Wow. Rasulullah pernah menyebutkan tempat tinggal Dajjal yang dimaksud bukanlah laut Yaman ataupun Syria, melainkan berada di timur Madinah. Dan jika dilihat pada peta, arah timur Madinah itu mengarah ke Teluk Persia. Dari situlah muncul spekulasi bahwa lautan yang dimaksud bukanlah Teluk Persia, melainkan Samudra Hindia atau Samudra Pasifik. Karena disebutkan pula lokasinya adalah jalur perdagangan kuno dan banyak pulau di sana, hingga banyak orang yang berasumsi tempat yang dimaksud berada di Laut Andaman atau Laut Cina Selatan. Dekat sekali kan dengan Indonesia? Namun semua itu hanyalah spekulasi belaka tanpa bukti. Karena kita tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu, karena hanya Allah lah yang maha mengetahui segalanya. Dajjal adalah jahat. Dajjal adalah kafir. Dia adalah pembawa fitnah terbesar bagi umat manusia. Dalam bahasa Arab, Dajjal digunakan sebagai istilah nabi palsu. Kenapa? Karena Dajjal dapat menyamar sebagai nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berkata bahwa saat banyak dari manusia tak peduli tentang datangnya Dajjal, maka saat itulah Dajjal akan muncul, menebar fitnah, menebar kerusakan. Di akhir zaman kelak, Dajjal akan mempengaruhi orang-orang yang lemah imannya, serta orang-orang yang menyembah Allah hanya sekedarnya. Merekalah yang akan menjadi incaran Dajjal. Merekalah yang akan diseret ke fitnah besarnya. Nauzubillahi min dzalik. Saat kemunculan Dajjal, manusia akan mengalami kelaparan dan paceklik. Dajjal akan membunuh satu jiwa manusia, kemudian dihidupkannya kembali. Dia bertujuan untuk mencari pengikut. Dajjal juga mendoktrin pandangan tentang surga dan neraka yang terbalik. Dia akan berkata, segalanya yang dilarang Allah justru akan membawa manusia ke surga. Dan juga sebaliknya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala justru akan dilarang oleh Dajjal dan membuat kita masuk neraka. Dajjal juga akan mengaku menjadi Tuhan. Ia bisa memerintahkan langit untuk menurunkan hujan. Ia juga bisa memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman. Namun seperti yang kita tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha sempurna. Allah tidak butuh makan, Allah tidak butuh minum, Allah tidak butuh tidur. Sedangkan Dajjal yang mengaku sebagai Tuhan, dia adalah manusia. Dia butuh makan, butuh minum, butuh tidur, dan butuh lain sebagainya. Disebutkan pula salah satu tanda kiamat yaitu munculnya Imam Mahdi. Dalam bahasa Arab, imam berarti pemimpin dan Mahdi berarti orang yang mendapat petunjuk. Imam Mahdi sendiri akan muncul dan menegakkan keadilan, memerangi keburukan, dan memimpin umat muslim menuju kemenangan. Sebenarnya Imam Mahdi adalah gelar. Bahkan orang yang ditakdirkan menjadi Imam Mahdi pun tidak akan menyadari gelar tersebut pada dirinya. Imam Mahdi akan memimpin umat muslim 7-9 tahun melawan kezaliman. Satu persatu kebatilan akan tunduk. Kemenangan demi kemenangan akan diraih umat muslim, hingga membuat Dajjal keluar dari persembunyiannya. Dajjal akan berusaha membunuh Imam Mahdi beserta pengikutnya. Maka di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Nabi Isa dari langit.
yang bertugas untuk membunuh Dajjal. Nabi Isa dan Imam Mahdi akan bersama-sama memerangi Dajjal beserta pengikutnya. Hingga kelak Dajjal akan dikalahkan oleh Nabi Isa di Bab Lut atau gerbang Lot. Nah, demikianlah pembicaraan kita seputar mengenali Dajjal. Ya, semoga makin menambah ilmu kita dalam pengetahuan tentang agama Islam, dan juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari fitnah-fitnah Dajjal. Amin. Nah, demikianlah teman-teman pembicaraan kita seputar mengenali Dajjal. Semoga makin menambah ilmu dan pengetahuan kita bersama ya. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita dari fitnah Dajjal. Amin. Sekian dari saya. Maaf bila banyak kesalahan kata, mohon dikoreksi, dan tidak ada sedikit pun maksud untuk menggurui. Hanya berbagi ilmu dan semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.